Selamat siang teman-teman, kita jumpa lagi di channel Sojobu Podcast bersama saya Dede Timawan, Ojit Sam. Wah, siang hari ini kita ketemuan teman-teman istimewa dari Warna Band. Ojit Sam. Ini adalah teman-teman lama saya, sahabat-sahabat lama, punya sejarah cukup panjang dengan saya juga. Kemudian ada teman-teman yang baru juga. Nah, mungkin siapa yang mau wakili dulu untuk perkenalan? Monggo. Bayu. Oh, Bayu. Oh, pinter lah kali deh. Ya. Nunjuk uang deh. Ya, ayo. Yang gampang sendiri. Ya wes sing paling ayu dewe lah pokoknya. Ayo. Halo, saya biasa dipanggil Gigi. Biar lebih akrab. Gigi. Iya. Oh. Raffi ini sing ndi lagi. Masih syuting. Oh, masih syuting. Ya. Mbak Ayu sebagai apa? Mbak Gigi sebagai apa, Mbak Gigi? Saya biasanya nganterin aja sih ya. Nganterin aja. Main, Terus saya. di sini juga nganterin juga ini tadi. Oh, sanone. Saya megang mic gini biasanya. Oh, oke. Vokalis ya. Jadi Mbak Gigi ini adalah sebagai vokalis. Ini sih elengku gak Gigi jenenge. Mas Aki maling ngetren Gigi. Sekarang soalnya banyak yang manggil gitu jadi. Oh. Ya, mungkin banyak. Enggak banyak. Dede. Ya nono tamas ya seneng. Ya. Halo, Mas yang pojok, Mas yang badannya kekar gini ya. Loh, ini saya memperkenalkan diri. Oke, monggo. Gak diperkenalkan aja sama Mbak Ayu. Oh, jangan dewe ngomong ya. Ya, halo, nama saya. Mungkin agak dekat. Nama saya Gebi, biasa dipanggil Gebor. Oh, ya Gebi rada meragukan juga ya namanya kalau pakai Gebi itu ya. Gebor ya, Gebor. Wah, Gebor ketok kekernya cocok lah Gebi lah malah melambai. Dia keker tapi melambai. Oh. Ya. Mas Gebor, Mas Gebi pegang apa? Pegang ini tadi pegang mic. Kalau kamu pegang apa? Saya keyboardis, Mas. Oh, keyboardis. Oh, jenenge keyboardis. Keren. Mas, siapa Mas? Saya Mas Azhar Azhar. Oke, Mas Azhar. sebagai gitaris. Gitaris ya. Oh. Terus sebelahnya Mas Azhar? Saya Ovi, biasa dipanggil Kipo. Oh ya, Kipo ya. Ini benar-benar stick. pegang stick. Oh, kalau stick tok deh, enggak mana stick tok deh. Ya, jadi dia pakai drummer. Oke. Terima kasih teman-teman Warna. Hari ini kita ngobrol santai, kita mungkin akan ya sedikit reunian lah untuk beberapa teman-teman ini. Mungkin bisa diceritakan awalnya gimana terbentuknya Warna ini gitu, atau mungkin di sejarahnya juga boleh, monggo. Mbak Gigi. Mbak Gigi. Awalnya Bapak itu karena kita ini generasi kesekian ya. Di Warnanya? Iya. Oh. Yang pertama yang sana. Yang paling tua. Oh, paling tua. Oh. Lasik nabi abang itu. Iya. Mas Kipo ya, Ya, Mas Kipo, Kipo, Mas Kipo Kipo. aja, Mas. Mas Kipo. Trennya Kipo tadi. Trennya Kipo. Ya wes, ganti berarti aja ya. Di pertama-tama itu Mas yo, aku lali Mas. Pertama-tama itu aku datang long trip Mas. Ya. Long trip pertama. Dari Tekan ya, Dumai ya salah itu Mas. Dumai. Dumai. Bersama band apa saat itu? Sodik, sampean Wasiro Sodik. Sodik itu duduk vokalis ya? Gitaris. Oh, gitaris. Sodik Sing rambutnya gimbal itu. Oh, Ya wis ya nono Mas. iya. Anyar ya nono. Oh ya, Sodik. Ya, Nah, gitaris. Sodik, Salah satu terus- gitaris Kota Malang juga. Aku dateng, iku gak di band Mas, gak punya band. Enggak punya band. Terus ya opot, terus aku diajak Mas Yoyo gitar. Mas Yoyo custom. Nah, Mas Yoyo custom, akhirnya akustikan. Iya. Terus lihat anak-anak kok di band wedding, pengen weddingan itu. Oh, ada peluang wedding. Nah, aku ngajak Yeyen nama pertama, Yeyen. Yen gitaris. Oh, saya sebelumnya Ya. Yeyen ini pulang sinergi gak salah. Pulang dari sini aja long Ya, trip juga. pulang ngajak Yeyen, Panji. Panji, ya, vokal. Panji, terus Haji Bas. Si Bas ya. Itu versi pertama itu. Itu tahun? Aku lali Mas. Aku tahu lali. Ya, mungkin salah satu ini kelebihannya di situ Ya, Mas. udah tua soalnya. Ya. Bener berarti dia mau bener. Bener ngaku deh akhirnya. Iya. Lalu vokal frontline ya? Itu kan tadi kan rata-rata kan Ditul Ditul ya. ya, Ditul ya. Itu Cindy. Cindy Elizabeth? Iya, Iya, Cindy Cindy Elizabeth, iya. sekarang di Singapura ya? Singapura apa di sekarang ya dia? China. Oh, China ya. Heeh.
Tapi aku punya band kafe-kafean gitu nggak salah mas. Apa namanya? Reload. Cocok lah. Ini kita akan seru kalau bicara band itu. Jadi begini teman-teman, jadi Mas Kipo dulu kita panggil OP ya, karena sekarang sudah menjadi Arema, jadi Kipo panggilannya. Ya, terus kemudian Mas Gebor, ini Gebor dari dulu memang namanya. Lalu ini namanya dulu bagi gitu namanya Ayu, tapi Ayunya memang ada G-nya dulu. Namanya Ayu Gemol namanya. Bukan, Ayu Genggilani. Itu pernah bersama-sama dengan saya, nama bandnya saat itu Splash Reload gitu kan ya. Jadi waktu itu si ono usum-usumnya film apa ono Reload bareng. Oh Metric ya, Metric. Oh ya, ada Splash Reload. Waktu itu formasinya Mas Gebor, Mas OP, kita. Genova loh. Oh iya. Satu manajemen yang dinaungi dengan manajer yang paling ganteng di mana? Itu sama mas. Ya. Oh iya ya Gebor Genova ya. Lu lagi berarti Reload. Febri tuh. Oh iya Febri, OP gitarisnya Mas Oot ya, Aryan Oot itu, kemudian basisnya si siapa? Kucing. Oke, terus kemudian frontline-nya ada Mbak Ayu, Mbak siapa? Vivit, kemudian Mas Kondros, Mas Dimas ya, Dimas si Sisil ya. Ya. Dimas si Sisil ya. Band dulu kan sak kampung kan gitu. Vokali papat. Ya. Jadi dulu memang di dunia entertain Kota Malang itu memang beradu frontline. Jadi kalau frontline enggak 4 gitu rasanya kayak bukan standar band entertain ya saat itu. Jadi kalau 3 itu sih dianggap biasa lah gitu loh. Jadi harus 4 gitu. Jadi ya 2 cowok, 2 cewek biasanya begitu. Ya kan? Bahkan kalau ada yang bisa sampai 3 cewek atau 1 cowok itu memang biasanya bagus begitu. Nah, teman-teman inilah sebagian dari Warna Band ini dulu pernah bersama-sama dengan saya meramaikan panggung hiburan di Kota Malang. Kemudian saya hijrah, ya kan, saya kerja normal. Nah, teman-teman ini kemudian bertransformasi. OP ke long trip ya sama Sotik, terus Mas Gebor. Tetep. Oh, Jenapa jalan terus itu waktu itu ya. Oh, Jenapa jalan terus. Nah, Mbak Ayu yang di pinggir. Sinergi tuh dulu. Ayu ikut sinergi juga ya, sempet ya. Sinergi. Long trip juga. Long trip. Oh, ikut long trip. Oh, ya itulah sekilas yang bisa kita sampaikan background dari Warna ini teman-teman itu dulu begitu. Lalu kemudian tadi disebut sama Mas Kipo ada peluang wedding ya. Mas Kipo sendiri sebenarnya sudah punya band yang main di kafe-kafe ya. Pas Reload itu mas di kafe-kafe itu tetap yang si band wedding ini. Oh. Tetap main tapi nggak banyak. Terus akhirnya anak-anak pecah, aku ngejai. Ya Genova ya sempat sempat buyar pisan. Akhirnya di gabung. Merger. Oh, ya, merger. Muncullah Warna ini ya. Lalu awal berarti karena peluang wedding ya. Awalnya karena peluang wedding. Lalu EO pertama yang mengajak kerjasama Warna sebagai Warna ya, sebagai Warna. Warna ya. Sebagai Warna. Aku semenjak pernah Warna wis formasi Gaby apa sih pertama-tama dulu? Yang pertama-tama dulu kan waktu itu kan enggak acak sih Mas aku IO ini sama WO-nya. Oh, enggak yang pertama yang diingat. Iya. Lali meneh gitu lek takon yang diingat lari mana gitu. Soalnya aku Warna dulu iku akeh unjalan job tuh. Oh, jadi peluangnya di situ sebetulnya. Jadi ada yang ambil jobnya. Oh, dilempar. Dilempar job double kasih Warna. Kalau drummer itu wek saken nah iki butuh duit lah. Oh ya. Ya, jadi ada belas kasihan dari teman-teman yang lain. Oke, Warna. Tapi kemudian punya apa ya istilahnya? EO yang langganan lah istilahnya. Ada ya sudah ya waktu itu. Reguler lah. Sekarang kita bicara soal reguler. Itu di mana? Warna pertama reguler. Sebagai Warna. Warna pertama. Di smooth Mas. Itu tarik ini gak apa-apa. Di smooth Mas. Jadi di smooth. Oh, waktu itu masih ada smooth ya Mas ya? Ada smooth. Ada smooth. Genova juga di smooth. Genova pernah di smooth juga ya? Smooth. Dengan drummernya Kabul. Kabul. Oh, iya. Nah itu pertama di situ akhirnya banyak sing keluar Warna satu keluar, banyak sing keluar, Genova juga wis akhirnya ya tetap di smooth tadi Warna. Oh, tapi jadi formasi baru berubah. Berarti sebenarnya smooth itu yang punya sejarah menyatukan Warna secara band cafe-nya di situ. Oh, iya. Lalu dalam pemilihan lagu atau genre yang dimainkan di kafe-kafe atau di tempat-tempat nongkrong ya, itu siapa sing itu request dari outlet atau mungkin dari teman-teman Warna munculkan sendiri enggak? Ini lo Warna gitu loh. dari all round sih Mas ya. Terus kita ya apa kita Warna ini punya konsep. Ya. Punya konsep itu dengan musik yang aransemen. Kita nggak aransemen sendiri sih Mas. Kita lihat di YouTube live band-band itu. Memang ya kita banyak belajar di situ sih Mas. Nah itu aja sih.
Terus lama-lama ya ada 1-2 lagu sih kita aransemen sendiri gitu. Jadi ketika Warna perform sudah punya istilahnya lagu judul lagu atau lagunya bisa sama tapi aransemennya bisa beda ya ala Warna ya. Oh, sing garap iki pasti Warna lah. Oh, ada ciri itu sudah akhirnya. Nah, itu kemudian ada pengaruhnya nggak dengan job-job yang datang ke Warna misalnya? Alhamdulillah enggak, Mas. Aku berarti gara-gara itu ya. Ketika punya cara ciri sendiri, ciri khas sendiri, karakter sendiri, harapan saya justru itu menjadi orang tertarik dengan Warna. Ternyata juga tidak ya. Ya enggak sih. Bercanda ada. Oh, bercanda ada, ya. Ada. Ini Mas Azhar coba. Mas Azhar gabung dengan Warna mulai kapan? Sudah lama. Hitung bisa sih 6 loh Mas. Berapa bulan? Berapa bulan dihitung? Masih bisa dihitung bulan sih, Mas. Masih bulan ya, Masih belum bulan. tahu. Padahal Warna sendiri berarti berdiri kira-kira wis nek lali wis kira-kira kapan loh? Kalau yang udah formasi aku sih udah hampir 4 tahun. Oh, udah lama ya berarti udah 4 tahun juga ya. Terus sudah Sebelumnya Sebelumnya udah ada informasinya itu tadi. informasi dari awal tadi ya. 6 tahunan. Oh, 6 tahun. Secara keseluruhan Warna 6 tahun sebagai nama ya, 6 tahun. Nah, Mas Azhar coba ingin tahu ya, meskipun baru berapa bulan bergabung dengan Warna, awal yang tertarik apa dengan Warna? Azhar gabungnya bukan karena tertarik, karena takut dia. Mau nggak ikut Warna? Mau nggak? Apa sampai Dia nggak mau? diancam, Mas. Enggak, karena emang kebetulan kan kemarin itu emang nganggur, Mas. Heeh. Jadi habis dari band yang kemarin itu yang inisial C itu sempat vakum itu kan keluar nganggur, sempat ya sering ganti-gantiin aja kan mainnya. Additional gitu ya. Adisionalan. Terus diajakin. Dulu kemarin sempet sampein ya Mas ya? Awalnya, tapi kan pas bentrok kuliah tuh. Iya, bentrok kuliah. Bentrok kuliah gak bisa main kan, gak bisa nyoba gitu. Terus abis itu semester berapa ya kemarin itu baru Mas Kipo ini kan ngabarin disuruh main di Arya kemarin Pertama di Arya. Pertama di Reguler Arya. di Arya ya. Ya dari sana langsung ini. Sejauh yang dialami selama sekian bulan bersama Warna itu apa coba? Hal positifnya dulu. Ya. Hal positifnya. Nah, positifnya dulu aja deh, enggak apa-apa. Anu sih Mas, enak aja sih. Sing kenal lho ngomong. Peres itu peres. Terus diancam. Terus diancam. Bisa maksudnya positifnya bisa belajar lah Mas. Dari musik Warna kan susah-susah kan. Lo dibanding dengan band sebelumnya yang Iya. tadi dibilang inisialnya C. Anu lah, standar lah gitu kan. Gitu. Padahal itu band ngetop loh itu dulu. Dulu. Dulu ya, aku ngomong bener sih dulu. Aku kosong kalah di sih. Nomor 1 lah di Malang itu. Iya, gitu loh. Aku di dulu kalau audisi menghindari band itu kayak barengan kawan ya. Kok kayak elek. Tapi perkembangan artinya band itu kan cukup bertahan cukup lama kan, artinya secara nama mereka cukup bertahan, harus kita akui ya secara namanya. Tapi kemudian ternyata juga ada seperti itu ya. Lalu ketika masuk di Warna, ya itu kemudian menjadi apa ya istilahnya tambahan ya, Sambil belajar kan. belajar. Nah, terus soal itu tadi yang dibilang menjadi karakternya Warna, ada beberapa lagu yang menjadi aransemen sendiri itu. Nah itu bagi saya tuh masih ini tantangan menurut saya. Coba lah gitu kan dari lagu aransemen ya meskipun susah ngapalinnya gitu. Kalau nyatet juga nggak mungkin tepat gitu loh lihat catatan kan. Ya sambil belajar aja sih Mas. Soalnya melodi nyontoh yang siapa ya? Orang keyboardis toh? Iya. Ya berarti deket-deket sama keyboard aja gitu. Setelah saya dulu gitu ngakalinya. Kan nggak mungkin diginikan kan. Kelihatan malu. Ini terus ini. Nah, setelah dulu kan dulu take-nya kan gitu, jadi gini. Teman kan tahuan kalau dikira didikte berarti kan. Paling yang intip-intipan ke keyboardis lah paling biasanya gitu. Nah, itu positifnya. Ada lagi yang mungkin soal Warna? Itu aja sih Mas. Nah, sekarang tanya gitu. Negatifnya apa gitu loh. Karena ada positif ada negatifnya dong gitu loh. Atuh gak enak Mas. Kasok kawani mulu deh. Ngomong lu gak mau. Bayaran Azhar ngomong gitu gak enak Mas sampai deloki aku. Sampai saat ini masih belum sih, kayaknya masih baru kan. Belum Jadi ketahuan belum ya? ketahuan. Oh ya. Tapi kalau kafe sekarang lebih banyak kafe-kafe yang non alkohol ya sebetulnya ya, atau gimana? Nah, dulu kan rata-rata kafe mesti alkohol semua kan. Jadi cerita-cerita bahwa ada tamu yang ulang tahun atau ada teman-teman sendiri yang ulang tahun, itu kan pasti menimbulkan cerita-cerita heboh kalau dulu. Nah kan sekarang kayaknya cerita itu kayaknya agak berkurang sudah ya. Nah itu saya nggak tahu. Ini sekarang keceriaan teman-teman di band-band entertain ini apa ya gitu loh. Kalau yang sekarang, kalau menurut pengalaman Azhar sih, langsung takon itu podo cerita ini. Pasti nganyar itu. Kira-kira dari Warna itu akhirnya, heboh aku main di Warna. Pada saat apa? Maksudnya gimana? Ya pas heboh, jadi itu berkesan bagi Azhar. Entah hebohnya itu karena apa? Ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan.
pokoknya bikin aduh aku pas main di sini pas saat itu Nggak terlupakan lah. nah unforgettable lek jarine wong Inggris ya? apa wong Madura iku wong Pas Tolorema. event pertama bareng sama IO itu. Terus kamu kemeringet gopoh lah itu loh. Mas lagunya apa ki Mas? Ya paling kalau sama warna tuh yang ditakutkan ya Kenapa? lupa materi. Oh. Itu paling gimana ya? Paling takut lah. Karena tadi itu ya ciri tadi itu dari ada aransemen Jadinya yang kan memang beda. masalahnya kan aransemen kan. Bukan lagu yang apa adanya ya soalnya. Oke. Nah, ini salah satu kelebihan dari Warna ya, teman-teman. Jadi mereka sudah berani mengambil langkah untuk mencoba mengaransemen ulang atau mengaransemen sendiri dari lagu-lagu yang ada. Terus oke pengalamannya Gebor. Oh, Mbak Ayu dulu. Nah, Mbak Gigi. Sorry, maaf. Mbak Gigi sekarang namanya. Mbak Gigi. Kita untuk Gigi ya. Ya benar betul. Cocok. Nah, Kak. Soalnya aku guyuan Mas. Oh ya. Coba Lek Mbak Gigi sendiri cerita tentang Warna apa? Artinya dulu pernah kita sama-sama di yang kita cerita di Splash Reload, kemudian ada transformasi beberapa band, pernah juga long trip dengan band yang lain. Nah, terus kemudian gabung di Warna ini gimana? Ya dipaksa Mas kalau nomor. Kalau nomor kali. Dulu kan awalnya Hah? reload, pas reload udah gitu terus kita terjadi perpecahan sih. Terus saya long trip bareng sama Sinergi. Ya. Itu kurang lebih hampir 3-4 tahun. Lama ya berarti long trip Iya. ya? Oh, 2011 akhir terus balik 2014. itu berarti sudah keliling Indonesia berarti ya? Alhamdulillah. Sudah hampir nggak jadi nikah itu. Kok ada kata-kata nggak jadi nikah ini gimana ceritanya ya? Hah? Ini kok ada kata-kata nggak jadi nikah gara-gara long trip ini kayaknya memang belum dimunculkan tadi ya ceritanya. Ya, belum dimunculkan ceritanya. Iya. Itu panjang jadi bukan harus cerita. podcast sendiri. Oh, podcast sendiri ya. Podcast berdua berarti ya. Iya. Iya. Iya karena kan memang kita dari pacaran udah ngeband bareng. Di mana berarti pacaran pertamanya? Nah, tak tanya sekarang. Ya kan Mas Dadat yang juga tahu. Oh, berarti di band itu mulai mereka berpacaran. Jadi Iya. di sebelah. Pacarnya yang mana? Ada di sini apa? Masih muda. Senangannya milih brondong berarti deh. Belum lama harus tante-tante. Mantan pacarnya yang ini yang bajunya berwarna. Ini mantan pacarnya Mas Kipo, dulu Mas Ya. Ope, ini mantan pacarnya. Pacarnya sekarang ya Mas Azhar. Oh. Dari yang berondong biar awet Ya, muda. ya. Biar awet muda gitu katanya ya. Jamu. Jamu. Ya. Iya, karena dulu awalnya juga kan kita nih pacaran, terus pingin gabung, sempat pingin gabung dulu ke manajemennya Mas Dadat pertama kali. Iya. Ingat nggak? Padahal manajemen Mas Dadat itu di dalam manajemen itu Aturannya dilarang, dilarang iya. pacaran. Emang di manajemen saya dulu nggak boleh itu. Sampai kita udah lama kok Mas pacaran ini meyakinkan supaya diterima, akhirnya diterima. Dengan jaminan waktu itu harus nikah juga cepet nikah ya waktu itu ya. Oh iya, masa lupa. Ya itulah pokoknya. Terus long trip 3 tahunan karena dilamar jadi pulang. Oh, lek gak dilamar gak boleh Nggak berarti. pulang. Ngapain? Gak boleh ya. Jadi nelayan di. Jadi nelayan di balik papan. Ya. Itu 2014 akhir Pulang. pulang. Dilamar. Nikah. Ini udah ada Warna. Oh. Itu tapi saya belum gabung karena udah ada vokalisnya kan. Jadi pulang itu Warna udah ada. Dengan waktu itu vokalis ceweknya siapa? Warna. Mbak Cindy. Oh, dulu Dita yang lama, Ditanya Jenova waktu itu ya. sama Arya. Ya, ada yang lama. Nah, ini juga ada Arya tapi dia berhalangan. Oh ya, ini sama Arya ini formasinya ya. Oh iya. Arya dari pertama juga ya. Dari awal Warna juga ya. Jadi di Smooth itu ya? Enggak pernah di kafe enggak pernah. Oh, hanya di event-event aja. Kalau kalau di kafe formasinya? Pakai Ijal Ditul, Adek. Oh, sama Ade. Tiga lah, Mas. Ya, tiga kan. Kok biar ini sepenting huri, bayaran nomor buri. Ya, tapi ini personelnya banyak dulu standarnya memang seperti itu. Kalau sekarang kayaknya sudah enggak lah ya. Artinya sudah bisa menyesuaikan dengan budget lah sekarang. Ya, Budget jadi ya kayak di ayo arek ya. dulu kan sulit ya Mas. Iya, betul. Nah, sekarang kita bicara soal saya tak kasih Gebor dulu aja lah. Gebor juga punya pengalaman cukup banyak bandnya. Iya, banyak. Banyak. Coba cedek apa cek aku tidak krungu soalnya. Main kue enak Mas, ben ku akeh. Oh. Kok malah ket Ini ciri khasnya Gebor itu gitu. Maya, aku eling Sombongnya nomor 1. aku sih eling Diki Bodis kok ngono pisan sih. Dulu iki begini anu to reload to, Febri. Podo. Kayane itu. Itu enggak sombong Mas. Heeh. Guyone angel.
ini kenceng kok Robocop dari kenceng gini terus. Tapi saya harus acungi jempol sama yang kita sebut Febri. Febri sekarang bandnya apa? Dangdutan sih Mas. Jakarta ya, Jakarta. Surabaya, Mas. Di Surabaya kok. Dia tahap itu tapi enggak ada band ya. Elektron deh dangdutan dong Mas. Jope buanter iku Mas. Oh ya? Oh iya. Pakai gue. Oh, Sidoarjo kok bukan Surabaya. Sidoarjo kan dia ya. Main Surabaya. Oh, kayaknya perlu diundang juga ya. Perlu diundang ya. Nah, ya wes nanti kita undang teman-teman kita nanti bikin tahu namanya Febri nanti. Ya gaya-gaya seperti itu tadi tapi dengan pemahaman itu mang guyone angel jadi. Bor, ya Bor. Kalau warna itu selama aku band-bandan itu wis suwe kan Mas ya. Mulai tahun 2008 kan. Sampai sekarang warna ini menurutku band yang apa ya paling enak paling cocok di aku lah. Karena satu anaknya guyonnya asik-asik, nggak baperan. Yang kedua mereka juga kalau kerja oke gitu nih semuanya. Jadi gak ono sing rewel perkara request lagu, mau request lagu lama, lagu baru, dangdut, Mandarin pun ya wis kasar. Jadi Mandarin di stok saya ya Mandarin. Di kasaran dibatok loh Mas. Ya. Pernah satu kali kita event sama itu IO Chinese itu, itu dari dikasih waktu 2 minggu request lagunya 20 lagu full Mandarin. Dan bisa anak-anak tuh. Anak-anak yo ayo wis kan yo enak. Ya. Unik-unik juga Mas anak-anak warna itu. Sing paling tua iki wedi numpak pesawat. Padahal mau tak kasih job yang naik pesawat ini sebenarnya. Kalau no drummer Mas. Temenan tapi Mas. Temenan anjir. Begitu ya. Adi sih mau ngadram dia. Oh. Aku pertama ikut puasan pertama ikut. Lah ikut gak apa-apa tuh berarti misalnya. Mas, ada pengalaman buruk lah. Kok iso lho. Iku pas nang Balikpapan. Terus? Nang Balikpapan. Sing pertama enggak ya? Pertama Pekanbaru. Pekanbaru dulu kita. Aman Mas aku Mas. Pekanbaru Aman. Balikpapan. Berangkat ini berarti ya. Berangkat pagi mesti kan flight pertama Flight toh. pertama, Aku berangkat pagi. Waduh kok mendung aku wis wedi numpak pesawat Mas. Nah, dari Surabaya tapi berangkatnya? Surabaya. Mau Balikpapan. Pagi itu harusnya lebih tenang kalau pagi meskipun Apa mendung. Mas? Mau sampai Balikpapan kok wis mendung. Oh, turun kalau dari bapaknya mungkin karena sana. Mas. Heeh. Bagus wis ngono Mas, wis aduh. Setelah mendaratnya enggak enak Mas. Miring ini pesawatnya Mas. Mosok sih? Dung iya Mas. Tapi balik. Balik ini Oh, Mas. jadi mendal no. Mendal tapi ngene, mendal ini enggak apa-apa Mas, mendal ngene. Miring sampai mendal. Ini. Iki kita mengguyu. Cukup wis. Oh, alah ya. Unik-unik anak-anak teman-teman warna ini unik-unik. Ada yang takut naik pesawat macam-macam. Iya. Ono sing telatan ya ono. Nah, itu biasa lah kalau di anak-anak entertain kok telatan itu saya juga punya banyak cerita. Sekarang iya Makanya. sekarang. Ya, ya begitulah. Makanya baru ini kan gara-gara faktor telat tadi. Oh, iya. Itu ceritanya. Macam-macam. Kalau di warnanya nggak enak apa ya Mas, gak ada sih. Ya. Asik-asik. Tapi berarti sesuai kalian pilih nama itu juga ternyata menjadi ya warna kan masing-masing itu punya warna dan kalau warna satu juga nggak bagus kan. Ketika coba warna-warni akhirnya justru malah membuat ini menjadi ikatan tersendiri kan gitu. Yang paling berkesan ini Mas. Kalau aku nggak pernah dengar langsung sih, tapi kalau anak-anak lain itu warna lagunya wangel-angel ngono. Jadi kita dulu tuh agak susah kalau misalkan ada yang berhalangan, terus kan harus cari. Oh, desainnya. Lah, desainnya itu ngikuti itu yang susah Nah, jadi. mereka jarang ada yang mau kan. Ini ambil sopo, ambil warna, dulu lagunya angel-angel. Sebetulnya ya enggak kalau ada additional ya enggak tak keluarin lagunya wis lagu-lagu standar gitu loh Mas, lagu sama aja kok. Cuma kan nggak untuk kemungkinan lo pas di request apa ya apa. Kecuali kalau event kan bisa dipesan dhisik. Tapi lek pas reguleran atau apa yang kemudian mendadak tidak bisa, itu sih kadang-kadang pusing gitu. Trademarknya kan memang gitu. Warna kalau lagunya nggak susah nggak digarap. Wah, oke. Suka saya. Kan kadang-kadang ya Mas. Iya. Ah, ini. Saya acungi jempol ini. Delok nek sing gandeng ya sombong iki. Ali sing gandeng ini. Iya. Sing situ gak gandeng kan apa sih? Sing situ kan gak gandeng tau sih? Febri. Gak gendeng. Gak gandeng gendeng. Iya. Oke. Ya segitulah Mas. Asik pokoknya warna seru. Terus. Tapi saya baru tahu juga karena saya kan juga baru lihat teman-teman kan di reguler ya, bukan event ya. Bukan event sehingga saya waktu itu juga hanya sambil lalu kan tidak secara khusus menikmati sehingga soal arrangement lagu dan segala macam kan nggak terlalu muncul ya di situ ya. Itu. Request lagu. Sopo sih? Manager Splash. Siap. Manager Splash. Kalau tahu gitu sudah bikin arrangement sendiri tak request yang angel-angel ya. Orang rupa lah istilahnya kan gitu. Sekarang kan yang susah gitu. Kita udah upgrade skill, belajar terus. Sing ya ada beberapa film yang udahlah nggak event kue bayarannya semini dengan yang
Ya itu Aku main gini dibayar kok. Ya. Nah, kan ya. ya kalau pada sisi-sisi itu saya sampai hari ini juga masih memantau. Artinya bahwa ya itu klise lah ya saya bilang, artinya nggak mungkin langsung hilang. Oh, seperti Makanya itu. kayak mau upgrade harga jadi naik itu agak susahnya gara-gara itu. Tapi event enggak kan? Maksudnya kalau di event enggak. Oh, ini pernah kena sliding dong. Ya, event kan Salah satu enggak. pabrik rokok ternama di Kota Malang. Oh. Oh ya ya. Ya, yang di dekat Karanglu itu. Oh ya ya. Pernah dong. Hanya gara-gara harga. Iya. Ya, situlah Mas. Ya, ya. Lalu sekarang gini, teman-teman Warna ini kan sudah milih jalur saya bilang entertain ya, artinya membawakan lagunya orang. Pernah enggak terlintas mau bikin lagu sendiri, punya lagu sendiri? Atau asik karena duit wis akeh, gak tau mikir ngono, cukup ngene gitu. Nah. Karena aku gak pinter. Karena angel. Aku yoga. Enggak. Oh, Jadi Keyboard juga enggak? kalau aku enggak Mas, karena kalau aku tuh kalau ngaransemen lagu, maksudnya ngabrak lagu oke, Senang, ayo. ya. Tapi kalau untuk meng-create sesuatu yang baru itu kan kalau menurutku pribadi Mas itu butuh bakat lah dan aku tidak berbakat di situ. Mas Azhar orang baru ya. Sekarang teman-teman Hanya Warna. yang jiwanya fresh mungkin. Lah, coba Mas Azhar ya apa coba? Kebetulan ada proyekan sih sama temen saya mas. Oh, di luar Warna. Di luar Warna ada proyekan ya indie-indian lah. Ah. Ya kayak gitulah. Genrenya yang diambil apa? Genrenya lebih ke Underground? rock-rockan. Oh, rock, masih rock, bukan underground ya. Bukan. Nah, terus enggak pernah mencobai apa mengaruhi teman-teman ini? Sungkan mas. Wah. Lah kalau di sini aneh nih ya apa nih? Jadi Ya, dia Pak, dari ya, Pak, ya. awal Ya, Pak, Pak Gigi. masuk Warna sampai sekarang masih takut aja. Karena takut salah, takut apa ya? Mungkin karena masih Baru ya. Ya, Aku kira masih udah muda berbulan-bulan kayak enggak baru harusnya. iya harusnya. Iya, tapi kan karena pandemi ini kan jadi jarang main kan kita. Oh, nah sekarang soal pandemi kan beberapa outlet tutup atau bahkan dulu tutup semua ya kan. Saya nggak tahu teman-teman sudah berdiversifikasi profesi apa tidak, karena kalau entertain saya tahu seperti itu. Ketika kemudian tutup, teman-teman punya bisnis lain apa atau usaha apa Ada. di luar band? Mas Ada. Mas Kipo? Ada sih. Ada Mas. Jadi intinya gini sih Mas, aku menekankan ke anak-anak pun band-bandan ini cari uang buatan modal. Jangan kamu terlena sih. Wah, band-bandan ini enak golek duit. Memang enak Mas. Iya kan? Ya ya. Kita wis hobi dibayar bisa Ya, gitu betul. kan. Cuma kalau kita terlena Mas, umur kita lu sampai kapan Mas? Maksudnya masih ada yang baru tuh Mas. Masih Ya. bermunculan. Kalau kita kamu dapat uang buatan modal opo lah. Nah, itu loh Mas. Ya. Nah, gitu. Aku sih menekankan anak-anak gitu sih, Mas. Sampai kapan kita umur gitu? Ya. Band-bandan seumur Karena ada batas usia lah. Kita di dunia ini ada batas usianya di dunia musik ini ya. Apalagi tidak memilih jalur yang produksi lagu sendiri Ya, misalnya. makanya Kan? misalnya dengan adanya pandemi ini ya alhamdulillah kita masih bisa gitu loh Mas. Si Keyboard buka usaha keripik ya. Oh, Mas Gepar punya usaha keripik. Iya. Oh, oke. Promo dong. Ya. Tadi nggak dibawa sampelnya, tadi bisa ditunjukin di sini kan apa? Ya, anak-anak tak usah memang gitu sih. Bayu itu memang ya usaha fotokopian loh, tapi di Kediri tuh Mas. Oh ya. Aku sama Ayu ini usaha apa? Kaos sama makanan. Oh, tak pikir usaha bikin anak tadi. Enggak ya? Apa? Aku bikin anak tadi. Usahanya ini. Lagi usaha ini. Lagi Mas. usaha. Dia enggak mau Mas. Terus Mas Azhar, apa? Ketika pandemi kemarin gimana? Solusinya yang diambil. Solusinya pulang. Oh, pulang. Masih kuliah kan? Soalnya Oh, masih kuliah, Mas, kuliah di ya. mana? Kuliah di mana? Kuliah di Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah sana ya. Ambil jurusan? Ambil jurusan teknik apa? IT informatika. Oh, Dia kan masih dapat uang sanggu Mas dari orang tua. Kini jauh. transferannya sih jelas ya berarti. Iya, Ya. kalau tempel Mas. Tuwek-tuwek jauh aja. Ya. Sekarang begini, harapan. Artinya teman-teman sudah bercerita panjang lebar bagaimana terbentuknya dengan segala suka dukanya. Lalu kemudian tadi soal reguler. Nah, kira-kira teman-teman punya harapan apa? Khusus untuk yang di entertainnya dulu, ya. Kita bicara soal entertain. Harapan apa? Nah, harapan itu boleh kepada yang mungkin biasa bekerja sama, mungkin EO atau mungkin outlet, ya. Dan terakhir saya juga minta pendapatnya tentang dukungan dalam hal ini dari pihak pemerintah. Kira-kira supaya ya apa ya dunia hiburan atau dunia band entertain di Kota Malang ini bisa lebih bergairah atau bagaimana? Tentunya nanti ujung-ujungnya juga bisa berimbas secara ekonomi kan. Nah, kira-kira monggo satu-satu aja nanti bicara. Monggo, Mas Kipo dulu, monggo, silakan. Kalau aku apa Mas? Ya saya kata Mas dari tadi harga itu kalau bisa gak ada sing sliding-slidingan tadi loh Mas. Kalau aku sih gitu sih. Mas. Apakah sampai perlu ada standarisasi? Gitu? Nah, mungkin ada. Tapi kayaknya kita sudah pernah juga ngalamin, tapi waktu itu masih belum gabung ya si Reload ya. Tapi kan masih susah tuh Mas. Sampai Susah, sekarang ya, tuh masih susah. susah.
Maksudnya ya itu tadi sih mas, standarisasi itu aja jadi aku mas. Standarisasi ya harga. Jadi ada komitmen secara ya tidak tertulis atau sebagai etika lah istilahnya. Nah, soalnya Etika ini di mas, antara anak teman-teman. band-bandan itu bondonya akeh mas. Ya, oh ya, 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 Kita, Mas. ya. Kita bondonya akeh berjuta-juta loh mas. Iya, betul. Iya betul. kan. Nah, Soalnya orang bermain musik itu sulit loh mas. Ya, Beda secara mbak skill. orang sama orang yang pendidikan, maksud pendidikan sing Ya, ya. teori yang gini-gini. Kalau musik itu udah jalurnya wis bakat gitu loh. Ya, ada Terus bakat dari- dulu, nah, ya. dari sing maha kuasa kan iki ya tak kayak bakat musik. Seni itu memang susah. Mas. Susah. Cuma di Indonesia ini kok uangnya Penghargaannya belum. gitu loh. Kira-kira perlu ada kebijakan apa dari pemerintah itu yang mungkin menurut Mas Kipo apa ya? Coba. Kalau kebijakan ya itu mau hargain itu mas, orang-orang musik ini loh. Kalau bisa lebih dipandang lah, jangan dipandang wes arek band-bandan saene wis. Padahal Nah, bondone yo ketok Nah, ya terus kemudian kayak- secara bakat juga gak sembarang orang Iya. bisa ya kan? kayak orang band-bandan kalau aku lihat ini kalahan mas, sama pun mesti kalah. Iya kan mas. Ya ya ya. ya. Ngelamar anak wong kerjamu band-bandan, aduh iso angguri band-bandan. Nah, itu mas, mesti kalah mas. Iya 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 iya. Iya kan? Oke oke. Mas Geber apa Mas? Tidak nabar, cek kurung ngobrol, soalnya enggak kurung ngobrol. Kalau untuk harapannya yang sekarang sih ya standar sih, semoga pandeminya segera berakhir, Oke. bisa kerja lagi, bisa cari uang lagi. Iya. Kemudian ya sama lah kayak Mas Opik juga bilang bahwa ada standarisasi harga untuk reguler gitu loh. Nah, karena kan apa ya reguler itu bendinone awak dhewe ngono lho Mas. Ya, yang tiap hari lah, yang rutin lah. Dan biasanya band itu yang kerasa nggak dihargainya justru malah Reguler. reguler gitu loh. Justru biasanya kita kalau eventku malah ngerasa lebih diuwong, lebih diorangkan gitu loh. Nah kalau untuk harapannya ke pemerintah ya, dulu kan sempat ada ini RUU apa ya, permusikan kalau nggak salah, masih Iya, RUU sih. ya masih RUU Cuman memang. kan sekarang sudah jadi nggak ada kelanjutannya tuh. Iya. Ya kayaknya itu aja difokuskan di situ. Nah, mungkin bicara lebih spesifik kalau RUU waktu itu kan Indonesia ya, Iya. hari nasional ya. Mungkin akan lebih susah karena terlalu banyak kepentingan ya. Mungkin dari sisi yang Malang aja dulu kira-kira menurut Mas Gepor apa? Apa yang mirip-mirip begitu atau bagaimana? Ya paling nggak pokoknya ada standarisasi yang jelas gitu Mas. Jadi biar apa ya, outlet pun juga nggak seenaknya sendiri gitu loh. Nah ini lah aku ini tahu Mas, ditawari suruh main di salah satu outlet, aku nggak akan nyebut namanya. Budgetnya itu 200, mintanya full band. 200 minta full band. 200.000 untuk satu band. Konyol gitu loh. Ini Iya, iya. orang ngomong no belas ini. Ya, betul. Kayak mungkin hanya dianggap sebagai kayak sambilan ya. Iya. Ya, ya. Nah, sedangkan Nyetelot tip aja mari lah. Nah, iya. Bahkan kan banyak bahwa musisi-musisi di Malang, aku nggak ngomongin cuma Warna sih, tapi banyak musisi yang di Malang tuh memang pekerjaan utamanya memang dari main musik. Gitu. Ya, oke. Kan kasihan juga kalau nggak dihargai. Ya, ya. Secara skillnya ya, secara Iya. karyanya ya, meskipun di teman-teman karyanya adalah pakai karya orang, tapi kan tetap itu juga butuh skill khusus, Iya, bakat iya. khusus juga kan. Kita butuh latihan. Betul. Nah, tuh golek lagu lah gitu-gitu tuh maksudnya kan. Itu kan juga harus ada waktunya juga harus ya bakat tadi lah. Kalau nggak bakat masuk golek lagu sampai welek ya gak iso kan. Iya. Betul. Kalau Mbak Gigi sing dipikir mungkin secara bondo rotok lebih ya lebih enteng bondo suara tok misalnya. Wah, kira-kira ya apa, Pak? Ya sama sih, terutama dari yang segi reguler. Nah. Kalau yang untuk event kan, Sudah mulai berbagi ya? kita udah punya harga sendiri dan memang ya kita mematokkan segitu gitu. Kita agak bisa dibilang agak kaku untuk masalah Event. event dan juga budget reguler juga. Oh, Jadi kita oke. juga ya kita menghargai teman-teman semua yang udah usaha kan, latihan, menyempatkan waktu, kostum apa meskipun cuma reguler, tapi kan kita juga nggak bisa nganggap remeh reguler. Nah, gitu. jadi secara Kita- perform pun juga tetap Iya, jaga ya. Iya. Jadi saya juga terus teman-teman lain kita selalu ngingetin meskipun reguler jangan nyepelekan. gitu. Oke. Terus kita udah lama main di tempat itu juga jangan nyepelekan. Wah, wiswa main kayak gini. Biasanya ya, susah ya. menjaga Ya, itu ya, ya. supaya kita tetap situ. Jadi mentang-mentang kita udah lama di situ, Ya tetap profesional lah Iya. ya. Kan kita dibayar di situ untuk Iya. menghibur kan. begitu. jadi ya alhamdulillah tempat yang kita main reguler sekarang sih alhamdulillah harganya masih masuk akal lah. Jadi kita menghindari harga yang outlet-outlet yang itu Di tadi. luar tadi Iya, ya, di luar jadi kewajaran, kita- di luar iya. kewajaran. Tapi pernah nggak dengar selentingan atau apa gitu, pernah dibicarakan enggak yang menjadi keluhan? Kan keluhan sebenarnya kesama tuh ini keluhan kan. Sama tuh, maksudnya teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Kira-kira Gebor yang pernah dengar selentingan aja, mungkin nggak ngikuti tapi aku pernah dengar Mas, mereka pernah bicara gini-gini misalnya. Gitu. Kalau aku sih dengarnya lebih banyak iki sih Mas, ya podo sambat gitu. Cuman kalau dibahas secara formal Belum kayaknya ya? belum, karena kemarin kan FMMB lebih fokus di ini sih, bantuan-bantuan Ya. gitu kan, baksos-baksos Ya, gitu. ya, ya, ya. Seperti itu. Kalau untuk
yang terakhir yang aku tahu nih yang mereka kayak ada bantuan dari pemerintah itu Oh ya, difasilitasi sama FMB. FMB itu. Itu sudah cair ya itu ya? Belum tahu juga. Kalau aku nggak ikut soalnya waktu itu aku masih di Malaysia Mas. Aku baru pulang dari Oke, Malaysia. Ya. Ibu ikut enggak? Enggak ya. Mbak Gigi enggak? Enggak. Asar juga enggak? Enggak. Oh, enggak. Ya, ya. Itu. Enggak, sekarang saya juga Untuk pengen masalah yang tadi itu kalau di FMB kayaknya kalau Belum. bahas benar-benar yang secara formal serius, gitu belum masih belum ya. Oke. Oke, baik teman-teman, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Berbagi kenangan ya, berbagi cerita bersama kami di channel podcast sosyobo.com. Kita coba lagi nanti di lain kesempatan, di lain tema juga ya. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Oh, terima kasih Mas. Sudah diundang. Nah, terima kasih, nanti teman-teman bisa dapat informasi lebih banyak. Nanti kan akan ada linknya juga, akan melihat performnya seperti apa teman-teman, ya kan? Bisa kita jumpa lagi. Sampai jumpa, terima kasih bersama saya Dede Timawan di sosyobo podcast.com. Ojit Sam. Ojit.